Kerajaan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Lokasi Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kerajaan Banten capai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah mulai dari tahun 1651 hingga 1683. Ia adalah sultan yang membawa kerajaan Banten menjadi lebih maju di segala bidang. Karena itu menjadi salah satu raja terkenal di kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memajukan bidang ekonomi, agama, dan politik. Pada saat itu, pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional sehingga perdagangan mengalami perkembangan yang pesat. Sementara, kondisi politik pada tahun 1511 membuat pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugal, sehingga para pedagang Melayu lebih memilih Banten sebagai tempat transit. Untuk meningkatkan kekuatan dalam negeri, Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan usaha konsolidasi dengan Lampung, Selebar, Bengkulu, dan Cirebon. Kehidupan masyarakat Kerajaan Banten. Masyarakat Kerajaan Banten hidup dalam keberagaman dan kemakmuran dengan kegiatan keagamaan, perdagangan, dan budaya yang berkembang. Berikut adalah gambaran kehidupan masyarakat yang ada di Kerajaan Banten. Mulai satu yaitu Masjid Agung Banten, pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Kedua ada pasar tradisional, pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan kerajinan. Tiga, kehidupan sehari-hari. Masyarakat hidup dalam harmoni dan gotong royong. Terakhir adalah kegiatan sosial yang ada di Kerajaan Banten, yaitu masyarakat berkumpul untuk acara-acara keagamaan dan kebudayaan. Kehidupan masyarakat Kerajaan Banten merupakan keperpaduan antara keagamaan, kebudayaan, dan kegiatan ekonomi yang seimbang dan harmonis. Sultan Ageng Tirtayasa bersikeras menentang VOC dan mempertahankan kemerdekaan Banten. Sementara Sultan Haji lebih memilih jalan kompromi dan menjalin hubungan dengan VOC demi kepentingan kekuasaannya. Kedatangan pasukan VOC dengan meriam dan seragam kolonial menunjukkan intervensi langsung dalam konflik internal Banten. VOC memanfaatkan perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji untuk memperluas pengaruh dan menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Adegan penangkapan Sultan Ageng yang dramatis menggambarkan puncak dari intervensi VOC dan melemahnya Banten. Runtuhan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami keruntuhan pada abad ke-19 akibat campur tangan kolonial Belanda dan Inggris. Sultan Banten terakhir, Sultan Maulana Muhammad Safiuddin, dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813. Kerajaan Banten yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan di wilayah Jawa Barat akhirnya runtuh dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Warisan budaya Kerajaan Banten meliputi peninggalan fisik seperti Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan, serta berbagai tradisi dari seni seperti pencaksilat, rudat, dan unggul. Kerajaan Banten juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah pemimpin-pemimpin Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Haji yang memimpin pada 1683 hingga 1687. Yang kedua adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang memimpin pada 1552 hingga 1570. Dan yang ketiga ada Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645.